Palestina Gaza yang saat ini tidak luput dari perhatian kita. Penduduknya tidak diberlakukan secara manusiawi. Bahkan kita tidak menemukan aturan-aturan dan hukum di wilayah itu. Belasan tahun lamanya menjelma menjadi penjara terbesar di dunia. Daratannya diblokade, lautannya dijaga ketat oleh kapal tempur canggih, udaranya penuh lalu lalang pesawat tanpa awak. Mereka menganggap sebagai permainan yang selalu siap akan menembakkan rudalnya dan perkenalkan itulah Zionis. Gaza adalah benteng terakhir umat Islam di Palestina. Tanahnya sejengkal demi sejengkal diambil paksa sejak tahun 1948 hasil dari resolusi PBB di saat itu. Dari sejak itulah berbagai macam cara dilakukan oleh Zionis untuk menghancurkan Gaza. Ribuan cara dilakukan untuk menghancurkan pejuang Gaza. Segala jenis persenjataan diluncurkan di Gaza. Seorang ibu diwawancara oleh jurnalis Al Jazeera pasca para pemimpin dunia bermusyawarah meminta orang-orang Gaza untuk dipindah. Jurnalis itu menanyakan dengan pertanyaan yang sama, apakah warga Gaza bersedia? Seketika itulah sang ibu menjawab dengan tegas, jika kami mau, kami bisa saja berhijrah dari Gaza. Tetapi kalian semua harus tahu, kami di sini mewakili kalian untuk menjaga Masjid Al-Aqsa. Debu di pelantaran Al-Aqsa lebih mahal daripada darah kami. Dan jika kami pergi, dosa besar sedang jatuh tepat di pundak kalian. Begitulah sang ibu menjawab pertanyaan jurnalis. Sahabat sekalian, kenapa Al-Aqsa itu penting? Dan di zaman Nabi Muhammad SAW, kita sering mendengarnya atau kita sering menemukannya dalam tulisan-tulisan. Dan bahkan sudah ratusan ribu orang mati untuk merebutnya atau mempertahankannya. Sebab Al-Aqsa tepat berada di tengah-tengah tiga benua besar. Dan siapapun orang yang menguasai Al-Aqsa, mereka akan mudah menguasai dunia. Syekh Ali Muhammad Mukbil berkata, siapa yang akan menguasai Palestina, ia akan menguasai dunia. Pesan terakhir Rasulullah sebelum beliau meninggalkan kita semua adalah tentang pemberangkatan pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Beliau adalah seorang panglima pasukan muslimin melawan pasukan Romawi dengan tujuan membebaskan Al-Aqsa. Memang Rasulullah tidak sempat melihat Al-Aqsa merdeka. Rasulullah memang telah tiada, tapi tidak dengan mimpinya. Para sahabat bertempur untuk membebaskan Al-Aqsa. Pertempuran Yarmuk menjadi bukti ketika 35.000 tentara muslimin berhasil menang melawan 500 prajurit Romawi Timur. Hanya 4 tahun berselang dari wafatnya Rasulullah, kemenangan Yarmuk akhirnya berujung terbebasnya Al-Aqsa. Dan kemudian Umar, sahabat Rasulullah, menerima kunci kota Baitul Maqdis dari pendeta Patrick Soprenius dari tangannya sendiri. Al-Aqsa dibersihkan dari sampah-sampah. Bilal diminta oleh Umar untuk azan di Al-Aqsa. Sahabat dari Ethiopia ini menjadi muazin pertama di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Al-Aqsa. Islam menaungi Al-Aqsa dan mengizinkan umat Nasrani dan Yahudi beribadah sesuai dengan kepercayaannya di negeri Palestina selama 426 tahun berdamai. Tiga umat agama hidup tenang dan bebas beribadah tanpa ada gangguan dan ancaman. Namun semua berubah ketika 15.000 pasukan salib dari penjuru Eropa merebut Baitul Maqdis dari umat Islam. Di kala itu pada tahun 1099 Masehi. Penjajahan itu berlangsung 88 tahun lamanya. Al-Aqsa dijadikan kandang kuda. Kafilah haji dibantai secara sadis. Duka menyelimuti dunia Islam. Namun harapan muncul kembali di tahun 1187. Al-Aqsa kembali ke naungan umat Islam yang dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Tanpa setetes darah pun wilayah Syam dan Mesir berhasil disatukan.